Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman. Dengan nikmatul Islam dan nikmatul iman, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil kiamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan takwa, seseorang akan tumbuh semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa juga seseorang akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam dunia maupun kelak di yaumul kiamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salah satu kunci untuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kita ingat kepada Allah. Jangan sampai dalam hari-hari kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak. Maksud daripada ingat yang banyak, dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan aktivitas-aktivitas yang selalu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan ingat kepada mereka, dan bersyukurlah apa yang telah diberikan oleh Allah, dan jangan sampai mengkufuri daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, cara untuk kita bersyukur kepada Allah, cara kita untuk ingat kepada Allah, untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita disebutkan lalai kepada Allah dikarenakan dari sebab harta atau kedudukan. Jangan disebabkan daripada anak yang kita punya atau istri yang membuat kita lalai kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqu amwalakum wa la auladakum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tulhiqu amwalakum wa la auladakum an dzikrillah. Jangan engkau dibuat orang lalai disebabkan daripada harta atau anak-anak kita. Orang-orang yang disebabkan daripada harta dan anak kita untuk selalu lupa kepada Allah, ulaika humul khasirun, maka orang tersebut akan menjadi orang yang rugi ketika menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, harus tanamkan hati kita keyakinan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat kita biasa lalai dan merasa hidup di dalam dunia, tidak merasa aman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam kitab, yaitu disebutkan oleh Al-Ulama Syakibul Al-Bakhiri di dalam kitab yaitu Uyunul Ahbar, disebutkan ada 3 perkara yang membuat kita sering ragu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dikatakan, yaqulu nahnu abidullah wa hum ya'mal amal hur wa hadha khilaful qawli. Kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kami adalah hamba Allah.
kami adalah hamba abad dan kami adalah hamba Allah. Tapi perkataan ini seakan-akan kita bukan menjadi hamba Allah. Selalu di dalam kehidupan kita melakukan maksiat kepada Allah, tidak mau mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dia tidak mau melaksanakan sholat yang telah diperintahkan oleh Allah, tidak mau melaksanakan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Seakan-akan orang tersebut yaitu hur, merdeka. Bukan dia mengatakan nahnu abidullah, kami adalah hambanya Allah, tapi pekerjaannya, perilakunya berbeda dengan seorang hamba. Yang kedua yaitu dikatakan oleh ba'du ulama, yaqulu innallaha kafal rizqan wa la tatma'in qulubuhum illa fid dunya. Mereka meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki bagi kita, yang rezeki tersebut tidak akan tertukar dengan siapapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, maka Allah tidak akan tertukar dan tidak akan Allah berikan kecuali orang tersebut sudah mendapatkan rezeki tersebut. Maka kita yakin seperti itu, tapi keadaan di dalam kehidupan kita berbeda. Maka dengan keadaan rezeki kita takut, tidak merasa hati ini tenang. Ketika kita di dalam belum mendapatkan rezeki, maka apapun yang kita lakukan, sampai na'udzubillah min dzalik, perbuatan yang haram kita hantam. Kenapa? Karena dalam hati kita merasa tidak aman dengan urusan dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang terakhir dikatakan, yaqulu la budda minal maut wa lam ya'mal bil a'mal la yamut. Mereka itu meyakini maka setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seseorang yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perilaku orang tersebut seakan-akan tidak pernah mati sama sekali. Melakukan maksiat di dalam muka bumi, melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim yang bisa mendatangkan daripada murkanya Allah. Seakan-akan orang tersebut hidup, tidak pernah dia memikirkan bagaimana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kisah tentang Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Allah Yaqub didatangi oleh malaikat Israil, maka ketika itu Nabi Allah Yaqub bertanya kepada Israil, "Ya Israil, engkau datang ke sini untuk ziarah kepadaku atau untuk mencabut nyawaku?" Kata Israil, "Aku datang untuk ziarah kepadamu, bukan untuk mencabut nyawa." Setelah berbincang ngomong yang lama, maka Israil tersebut merasa pergi. Masa belum pergi, maka Nabi Allah Yaqub berkata, "Wahai Israil, ketika engkau mencabut nyawaku dan berikan tanda-tanda, maka aku mungkin mempersiapkan di dalam kehidupanku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun Nabi yang mendapatkan jaminan dari Allah masih takut ketika menghadap diri kepada Allah." Maka setelah itu malaikat Israil pulang. Setelah pulang lama, maka datang lagi. Maka ditanya lagi oleh malaikat dari Nabi Allah Yaqub, "Wahai Israil, engkau datang di sini untuk mencabut nyawaku atau untuk menziarah kepadaku?" Maka Israil tersebut ngomong kepada Nabi Allah Yaqub, "Wahai Nabi Allah Yaqub, sekarang aku datang untuk mencabut nyawamu." Maka sebelum mencabut nyawanya, Nabi Allah Yaqub berkata kepada Israil, "Wahai Israil, sebelum itu aku pernah meminta kepadamu untuk memberikan syarat atau 3 syarat ketika aku ingin dicabut nyawa dari engkau." Maka Israil tersebut berkata, "Ya Nabi Allah Yaqub, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda-tanda. Dulu kita kuat ketika remaja, ketika kita sudah berlanjut usia, maka badan kita merasa sudah menjadi tua dan sulit untuk membawa barang-barang yang kuat. Dulu rambut kita masih hitam, sekarang sudah menunjukkan kita rambut tersebut menjadi putih. Ini menunjukkan tanda-tanda yang Allah berikan. Dulu penglihatan kita kuat,
mata kita tajam, kemudian daripada gigi kita masih utuh, tapi sekarang sudah mulai berkurang semuanya. Ini banyak sekali tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Maka Nabi Allah Ya'qub memberikan daripada wasiat atau wasidah yang dijelaskan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Madaddahu ayam dhunubul hasil wa ja'a rasul mautun wa qalbul qasid. Na'imka fid dunya ghurur wal hasman wa asikuha fid dunya mahalul batil. Dikatakan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, madaddahu ayam dhunubul hasil. Berhari-hari umur kita hilang, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, habis umur kita, tapi dosa kita terus berlanjut. Dosa kita akan kekal, ibadah kita kekal kalau itu banyak ibadah. Kalau dosa kita kekal kalau kita selalu melakukan maksiat kepada Allah. Wajah Rasulul maut wal qalbul qasid. Datang malaikat maut kepada kita, tapi dalam keadaan hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Asifuha kusrul mahabbatin. Keasikan di dalam dunia, kenikmatan di dalam dunia itu husnul wal ghurur tertipu. Tidak ada keasikan di dalam dunia. Tidak ada kenikmatan yang hakiki di dalam dunia. Semuanya kita gambarkan kalau seandainya kita melihat daripada satu tontonan yang bagus yang baru keluar, belum ada satupun yang nonton, maka kita tonton satu kali, maka merasa nikmat, asik luar biasa. Tapi kalau berulang-ulang kita tonton, maka tontonan tersebut akan hilang kenikmatannya. Itu di dunia semuanya mahalul batin. Tidak ada yang hakikat, tidak ada yang seperti digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan di dalam dunia, kalau kita di dalam dunia kita dapatkan hakikat orang yang nikmat ketika beribadah kepada Allah, kita berikan contoh. Kalau ada orang yang sering membaca Al-Quran, dia bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan 1 kali. Maka orang yang membatalkan Al-Quran itu 1 bulan itu 1 kali, maka dia berkeinginan dalam hatinya ingin mendapatkan 2 kali. Kalau sudah 2 kali, dia berkeinginan 3 kali. Barang sekali dia berkeinginan 4 kali. Kenapa? Karena merasakan nikmat ketika mereka itu dekat sama Allah. Mereka itu akan merasa nikmat ketika dia itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu mau di dalam masalah dunia. Belum kelak di yaumul kiamat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan atas diri kita. Sampai dikatakan wa asikuha fi dunya mahalul batin. Setiap keasikan di dalam dunia, kenikmatan dari rumah, semuanya mahalul batin. Tidak ada yang hakiki. Yang hakiki adalah orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis qudsi, ya Rasulullah SAW menjelaskan, kalau Rasulullah SAW man lam yadhaq bi ghadabi wa lam yasbir ala balai wa la yuskur ala ni'ami wa lam yamma bi atai fayadlu rabb siwa. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya atas lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yadhaq bi ghadabi, barang siapa yang tidak redha atas ditentukan oleh Allah. Apapun kita ditentukan oleh Allah harus kita redha. Apapun Allah berikan atas kita harus kita redha. Walam yasbar 'alal balai, dan kita tidak pernah sabar atas bala yang Allah berikan atas diri kita. Walam yaskur 'ala ni'amihi, dan tidak merasa syukur atas nikmat mereka itu berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, walam yakma bi ata'i, dan tidak merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah. Kalau kita bahas walam yakna bi ata'i, berapa banyak orang-orang yang sudah merasa cukup di dalam kehidupannya, fasilitas sudah diberikan, tapi merasa tidak cukup sampai melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Ini sudah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya seseorang itu diberikan 1 orang 1 gunung emas, 1 orang 1 gunung emas, kalau kita belanjakan 1 gunung emas itu tidak akan habis-habisnya sampai 7 turunan kita, atau sampai lebih daripada 7 turunan emas. Tapi dikarenakan tidak merasa qanaah yang telah diberikan oleh Allah, maka orang tersebut sampai mengambil 2 gunung emas, 3 gunung emas, 4 gunung emas,
kalau kita bayangkan tidak akan habis satu. Tapi disebabkan daripada sifat taubat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak bersyukur atas pemberian Allah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa yad'u rabbah sima. Maka cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, haruslah kita kembali kepada Allah. Tenangkan dalam hati kita, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita dikatakan oleh Imam Ghazali magrur, orang-orang yang tertipu di dalam urusan dunia, sibuk dengan dunia, meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada khutbah yang singkat ini akan menjadikan pelajaran bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad, selalu berusaha menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan pandangan dari Allah dan pandangan Nabi kita Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasbi innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man tasala 'ainun bin nadar wa ghuddu bil khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa la fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'ihi bi nafsi wa thanna bil malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan al-iman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.